Kalau gue ngebahas MU sekarang, gue tuh sedikit, bukan sedikit ya, lebih banyak kecewanya dibanding bahagianya gitu loh. Karena Manchester United sekarang bukan seperti dulu. Theater of Dream yang dulu kita lulukan itu sekarang udah menjadi Theater of the Bad Dreams. Ya, itulah MU sekarang. Dan kita harus kembali menelan kekalahan 4-0 oleh klub yang menurut gue mediocre, yaitu Crystal Palace 4-0. Dan kita harus kembali merosot. Mungkin nggak tahu sekarang peringkatnya kayaknya udah 10 atau 11. Ya, akankah Manchester United itu akan menjadi tim mediocre, bukan tim besar lagi? Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Gue itu adalah seorang fans MU, Manchester United. Ya, gue itu mencintai Manchester United. Gak lah, gak selebay itu. Intinya, gue itu ngefans dari tahun 2006. Gue suka Manchester United itu ketika gue kelas 6 SD. Ya, pada saat itu temen gue itu punya sarung tangan Van der Sar original. Karena dia suka Van der Sar, Edwin Van der Sar. Ya. Nah, di situ akhirnya gue lebih kepo lagi, pengen tahu nih soal MU kayak gimana gitu. Sampai nemuin lah satu striker yang pada saat itu menjadi striker terbaik di Premier League dan menjadi top skor berkali-kali, yaitu seorang Ruud van Nistelrooy gitu kan. Nah, ketika gue lihat Van Nistelrooy, dan pada saat itu Ronaldo masih baru naik lah ya, baru naik. Kalau nggak salah Ronaldo itu kan baru bergabung di tahun 2004 dan ya baru 2 tahun berkarir lah di Manchester United. Jadi nggak terlalu jadi agak gua hiraukan. Kenapa? Karena waktu itu emang emasnya adalah masa emasnya Ruud van Nistelrooy. Dan gua kepikiran gitu buat beli jersey. Gua beli jersey waktu itu karena gua domisili di Bandung, jadi gua minta nitip ke nenek gua karena waktu itu nenek gua mau pergi ke salah satu tempat pembelajaran. Kalau kalian tahu, orang Bandung adalah Pasar Baru. Nah, Pasar Baru. Waktu itu gue minta jersey Manchester United Van Nistelrooy nomor 10. Dan akhirnya dibeliin. Dan begitu bangganya gue ketika gue pakai jersey itu, gue pakai main bola, gue pakai buat main basket gitu ya. Gue tuh bangga banget pakai jersey itu gitu. Kalian kalau ingat mungkin jersey-nya yang sponsornya Vodafone ya. Nah, itu salah satu jersey favorit gue sih sebenarnya, karena waktu itu memang masa kemasannya MU gitu. Dan ketika gue memakai jersey itu, gue ngerasa bahwa apa yang ada di sekeliling gue itu seperti Theater of Dreams. Gue tuh merasa kayak di Old Trafford gitu. Gue merasa ketika gue main bola, gue tuh kayak di Old Trafford gitu. Gue tuh kayak menjadi seorang Ruud van Nistelrooy waktu itu. Saking memang pada saat itu vibe Manchester United itu luar biasa. Orang semua lihat Manchester United itu mempunyai kemegahan sendiri, ya. Semua orang ngefans dengan Manchester United itu tanpa celah gitu kan. Semua bermimpi untuk pergi ke Old Trafford. Dan pada saat itu Manchester United itu dipimpin oleh salah satu pelatih yang benar-benar menurut gua yang bisa merubah wajah MU, yaitu adalah Sir Alex Ferguson. Singkat cerita, ya gua selalu mengikuti pertandingan Manchester United pada saat itu, dan gua akhirnya senang banget kita punya salah satu pemain mega bintang, yaitu Cristiano Ronaldo. Dan pada saat itu Van Nistelrooy itu kalau nggak salah pindah langsung ke Madrid gitu ya. Dan ya gue bangga gitu pada saat Manchester United itu dalam peaknya, dalam golden eranya. Gue bangga dan gue benar-benar merasa bahwa sebagai fans Manchester United itu nggak ada tandingannya lah. Tapi seiring waktu,
ketika golden era itu sudah berakhir, ketika Sir Alex Ferguson itu menyatakan pensiun, dan gue ingat banget itu momentum pada tahun 2013 yang tadinya orang melihat MU itu mempunyai semua kemegahan, melihat MU itu sebagai theater of dream, itu semua sirna. Itu semua sirna gitu. Setelah diganti oleh David Moyes lah, Luis van Gaal lah, Mourinho lah, Rangnick lah, sampai terakhir Ten Hag. Taring Manchester United itu sudah hilang. Gak ada lagi apa yang menjadi kebanggaan di Manchester United itu, gak ada lagi. Bedanya dengan zaman Sir Alex Ferguson, kita itu selalu disuguhkan dengan hot newsnya Manchester United. Sekarang kita harus menikmati bad newsnya Manchester United. Kapan sih kita melihat atau mendengar bahwa MU itu mempunyai peaknya kembali? Gak ada. Kapan sih terakhir kita melihat Manchester United itu memang benar-benar theater of dreams pada saat zamannya Ferguson 2013 terakhir? Kalau kalian tahu, ketika Manchester United memburu-buru seorang Frankie De Jong, gua agak sedikit merasa sedikit tersinggung dengan pemain bola satu itu. Kenapa? Pertama, dia ada anak buahnya Ten Hag langsung, orang yang membentuk dia, gitu, orang yang ngasuh dia kasarnya, sehingga Ajax pada saat itu bisa maju ke babak semifinal Liga Champions, gitu ya. Dia nolak loh main di MU. Dia lebih milih untuk main di Barca. Manchester United itu bukan menjadi theater of dream lagi. Manchester United itu udah menjadi theater of bad dream untuk orang-orang atau pemain-pemain yang mau bergabung dengan Manchester United. Sekarang marwah Manchester United itu udah nggak dilirik lagi oleh pemain-pemain bintang. Sekarang pemain-pemain bintang kalau larinya ke Madrid, Barca, Manchester City, PSG, udah mungkin tim-tim itu gitu loh. Mereka tuh merasa bahwa sekarang itu tim-tim yang gue sebutkan tadi adalah tim-tim yang memang mempunyai sebuah marwah karena bisa membawa juara dengan fasilitas yang bagus, dengan gaji yang oke. Dan ketika gue sempat punya kembali harapan pada saat Glazer mengumumkan Manchester United itu dijual, dan salah satu peminatnya adalah Sheikh Jassim dari Qatar, gue tuh punya harapan gitu. Gue tuh punya harapan bahwa oh gila nih, kayaknya MU bisa lagi berubah kayak dulu. MU bisa terangkat lagi kayak dulu. Karena balik lagi, Qatar itu nggak ada masalah dengan uang. Mereka rela melakukan apapun untuk mengangkat MU, karena balik lagi urusannya politik ya. Karena urusannya adalah promosi pariwisata, apalah dan segala macam. Tapi bangkainya Glazer, dia nggak jadi jual tuh MU. Kasihlah ke Sir Jim Ratcliffe. Walaupun kepemilikannya 25%, gitu ya, hanya 25%, dan selebihnya itu adalah si Glazer tersebut. Gitu. Gue ngerasa kayak, oh, apakah memang Glazer ini memang hanya berbuntutnya bisnis aja di Manchester United, gitu loh. Bukan tujuan untuk mengangkat tim, ya, mengangkat nama klub. Kayaknya memang tujuannya adalah bisnis, gitu loh. Dan ketika gue dengar Sir Jim Ratcliffe itu akan megang semua manajemennya Manchester United, gue punya harapan, secerca harapan lah. Karena beliau juga orang akamsi juga kan, orang Inggris juga, dan katanya juga sebagai fans Manchester United gitu kan. Gue ngerasa kayak, wah ini mungkin ada secerca perubahan. Tapi ternyata ketika Sir Jim Ratcliffe ini bergabung, performa Manchester United itu semakin lama semakin turun. Gue berusaha mau muhasabah diri gitu. Ini kenapa ya? Kok bisa begini?
Padahal kan ada investor baru, nafas baru, manajemen baru. Ternyata ini bukan masalah lagi manajemen, tapi ini adalah masalah bagaimana performa pemain untuk mengangkat tim, dan termasuk pelatih dan perangkat tim lainnya. Jadi ini masalah dari dulu sampai sekarang. Yang gue heran adalah memang untuk tahun ini MU itu bisa dikatakan apes lah, karena pemain-pemain intinya banyak yang cedera, banyak yang blunder lah gitu ya. Dengan kejadiannya Jadon Sancho akhirnya dipinjamkan ke Dortmund karena bermasalah dengan Ten Hag lah. Terus juga banyak striker atau pemain yang direkrut oleh Erik Ten Hag itu tidak menjawab harapan gitu ya, termasuk Anthony lah, termasuk waktu itu Weghorst lah, Sabitzer lah gitu loh. Ini yang jadi masalah gitu. Kalau kita lihat pertandingan tadi malam ya, jujur pemain-pemain ini nggak ada yang niat mau menang ya. Kalau kalian lihat cuplikannya dan sampai direview oleh seorang Jamie Carragher loh, seorang legend dari Liverpool, itu gemes lihat pemain-pemain MU buat main gitu loh, karena mungkin dia lihat MU itu bukan MU yang dulu, yang punya fighting spirit ya, yang ingin ambisi untuk memenangkan semua gelar, semua pertandingan. Gak ada perangkat tim atau kita bilanglah pemain gitu loh, itu berdiam diri di MU itu berdasarkan dengan gaji yang tinggi. Udah mah gaji tinggi, sosok merasa mega bintang karena bermain di Manchester United. Akhirnya apa? Ruang ganti panas. Dan gue sebenarnya bukan pengen ngebela Ten Hag ya, tapi jujur aja, walaupun Ten Hag pun menurut gue banyak kesalahan lah ya, termasuk ketika terakhir kalah lawan apa ya, lawan Brentford kalau nggak salah, atau lawan Sheffield ya, pokoknya intinya dia pernah kalah ketika pemain-pemain inti itu udah balik lagi ya, Martinez udah balik lagi, Lucia lagi gitu loh. Sistem dan skema permainannya ya masih gitu-gitu aja, pergantian telat lah apa segala macam. Tapi ya kembali ya, ketika pemain udah balik lagi itu kan adaptasi kembali pastilah, tergantung dari kondisi fisik gitu ya. Cuman gue ngerasa kayak pemain-pemain di Manchester United ini tuh nggak punya niat menang, kayaknya ingin menjerumuskan Ten Hag supaya Ten Hag cepat dipecat. Biar apa? Biar pola santainya balik lagi, karena kan Ten Hag kan tipikal yang tegas di dalam latihan maupun dalam pertandingan ya, atau bisa katakan mungkin galak lah gitu. Atau memang Ten Hag yang nggak mampu untuk mengangkat tim ini, mengangkat semangat tim ini, memotivasi tim ini. Ini yang menjadi masalah sekarang. Makanya gue lebih setuju MU itu bongkar muat. Solusinya nggak ada lagi, bongkar muat. Entah mungkin Ten Hag dipecat lah, entah mungkin nanti beberapa pemain itu dijual lah. Apalagi gue lihat Rashford, gila, udah lama banget Rashford itu diem di Manchester United, tapi nggak bisa mengangkat sama sekali gitu loh. Sifatnya yang egois lah, kadang-kadang males buat defense lah gitu loh. Itu udah wajib dijual sih, Rashford tuh udah wajib dijual. Makanya gue nggak, yang gue apa ya, gue tuh udah hilang kata-kata buat MU sebenarnya. Tapi gue jadi berharap kepada manajemen baru. Nah inilah kita sebagai fans MU gitu ya, sebagai tim yang sekarang menjadi tim mediocre lah gitu, yang posisinya bukan seperti dulu lagi gitu ya. Ya kita harus muhasabah diri, kita sadar diri lah. Kita memang tim besar secara histori, tapi untuk saat ini kita mediocre. Jujur aja. Lawan City kita lihat gimana, lawan Arsenal kita lihat kayak gimana, lawan Liverpool kita lihat kayak gimana. Jangan gitu, lawan Brighton aja kita lihat kayak gimana gitu loh. Jadi kita mesti menggantungkan harapan
dan kepercayaan kepada manajemen sekarang. Kita kasih yang terbaik buat nanti tahun depan. Apakah keputusan yang Ten Hag dipecat atau bukan muat pemain, itu kita serahkan semua kepada manajemen yang baru. Dan rekrutmen jajaran direktur juga sudah mulai gitu ya. Dan gua rasa harapan gua adalah coba filosofi klub ini itu harus dibentuk dan direnovasi lagi lah kalau bisa, supaya MU ini tuh balik lagi ke marwahnya gitu loh. Ironi banget dan miris banget gue lihat kemarin malam gitu. Gue nonton aja udah nggak ada semangat gitu. Sekarang kalau lihat main tuh, mau itu tim kecil mau itu tim gede, gue tuh selalu pesimis gitu loh sekarang tuh. Ya mungkin itulah curhatan gue soal Manchester United. Ya kita sebagai fans Manchester United harus lebih bersabar lagi ya. Semoga tim ini menjadi tim yang punya arah perubahan. Jangan sampai tim yang sudah sebesar ini dengan fanbase-nya kita terbesar di dunia. Ya walaupun kata Coach Justin itu banyak yang kardus gitu ya, tapi gue selalu objektif. Gue bilang ini jelek-jelek, mediocre ya mediocre gitu. Udah, that's it gitu. Kita harus jujur apa adanya dong. Cinta itu jangan terlalu cinta, jangan sampai membuat kita itu gila gitu kan. Nah, kita harus realistis melihat Manchester United sekarang dan untuk kedepannya. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa selalu update video gua, dan klik like, comment, dan subscribe channel ini supaya gua lebih semangat untuk bikin videonya. Oh iya, jangan lupa mungkin nanti sesi ke depan gua akan lebih bahas tentang Premier League ya, membahas tentang liga-liga luar, dan nanti ada beberapa sesi baru dalam jurnal bola, dan mudah-mudahan kalian suka ya. Oke, see you next time.